Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang dinyatakan telah lulus di tahun 2023 ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait dengan tindak lanjut bagi Bapak Ibu untuk verifikasi dan validasi administrasi bagi guru dalam PPG jabatan. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung ke channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari ini Bapak Ibu sekalian ada pengumuman terbaru dari Kemendikbud. Ini tepatnya di 14 Februari 2023. Nomor suratnya ini adalah 0280/2023 terkait informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Diberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten seluruh Indonesia. Dijelaskan, dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktoral Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi atau perpal ulang bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Pelaksanaan seleksi tahun 2022 terdapat 35.633 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini disebutkan sebagai peserta perpal sasaran 1. Lalu yang kedua, pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 10.242 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi. Ini adalah peserta perpal sasaran 2. Lalu yang ketiga, pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai 2021 terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan, namun tidak menyelesaikan proses penandatangan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Ini disebut sebagai peserta perpal sasaran 3. Yang keempat, persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimaksud pada poin 1, 2, dan 3, yaitu A. Terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. B. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian D. Masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkelakuan baik. Serta G. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nomor 5 disebutkan persyaratan administrasi agar diunggah melalui laman https://ppg.kemendikbud.go.id, kemudian menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Persyaratan administrasi dan daftar linearitas tertera pada lampiran 2 dan 3. Kemudian yang keenam, pendaftaran perpal administrasi dilakukan mulai tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana jadwal terlampir. Jadi ini disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi Guru ya Pak Temu Ismail. Nah, lampirannya yang termuat di sini yang pertama adalah lampiran 1 terkait dengan rekapitulasi sebaran peserta verifikasi dan validasi administrasi tahun 2023. Ini sasaran 1 dan 3. Di sini diberikan provinsi sebanyak 34, kemudian luar negeri 1 ya. Masing-masing ini Bapak Ibu sekalian diberikan jumlah yang termasuk di dalam sasarannya. Aceh 595, Bali 1389, kemudian Banten 1239. Yang paling banyak adalah DKI 1362, kemudian Jawa Barat 7246, Jawa Tengah 9757, Jawa Timur 8824. Nah, masing-masing daerah barangkali bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Kemudian di Sumatera Utara hanya 1933, Sumatera Selatan 1632. Sementara luar negeri ini adalah 7. Nah, total yang ditarget ini atau yang disasar adalah 48.106. Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu lampiran 2, persyaratan verifikasi dan validasi perpal administrasi bagi guru yang telah dinyatakan lulus.
A. Peserta perpal sasaran 1. Syarat administrasi bagi guru adalah unggahan hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023 asli atau fotokopi yang dilegalisir. Lalu syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah unggahan hasil pindai atau scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Kemudian SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah, atau kalau yayasan adalah ketua yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini adalah jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pendaftaran akan dimulai di tanggal 16 hingga 21 Februari 2023. Perbaikan berkas 22 Februari sampai 5 Maret 2023. Verifikasi dan validasi oleh petugas 22 Februari hingga 8 Maret 2023. Lalu B. Peserta perpal sasaran 2 dan 3. Syarat administrasi bagi guru ya. A. Hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi yang dilegalisir. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ya. Ini harus asli, kalau tidak fotokopi yang dilegalisir Dinas Pendidikan. Hasil pindai scan asli atau fotokopi legalisir sesuai dengan status kepegawaian, yang mana SK pengangkatan terakhir bagi guru PNS, SK pengangkatan P3K yang masih berlaku ya, setidaknya sampai dengan disebutkan di sini 31 Desember 2023. SK pengangkatan 2 tahun terakhir sejak 2021, 2022 dan 2022-2023 bagi guru non ASN di lingkungan sekolah negeri ya. Ini scan asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas tahun ajaran terakhir ya. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas yang ditantangani dan dibubuhi materai 10.000, formatnya ada terlampir. Kemudian yang kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas kepala sekolah. Ini yang pertama hasil pindai atau scan ijazah sama seperti tadi, SK pengangkatan pertama, kemudian hasil pindai scan pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Ini ada legalisirnya untuk Dinas Pendidikan ya, kalau tidak asli atau ketua yayasan. Lalu hasil pindai scan fakta integritas. Kemudian jadwal pelaksanaannya ya, ini pendaftaran 22 sampai 27 Februari, perbaikan berkas diberikan waktu 22 Februari sampai 5 Maret. Kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas 22 Februari hingga 8 Maret. Nah, lampiran ketiga Bapak Ibu sekalian ini terkait linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan ijazah. Dijelaskan di sini linearitas yang dimaksud adalah kesesuaian antara bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan program studi pada ijazah. Guru mata pelajaran umum disebutkan di TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA dan SMK, MAK serta SLB. Untuk pendidikan guru PAUD jenjang TK kode 02 ini yang bisa linear ya, pendidikan guru pendidikan anak, banyak ini pendidikan psikologi Islam, pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan penjas ya, bimbingan konseling. Ini yang linear untuk TK. Kemudian untuk guru SD Bapak Ibu sekalian kodenya 021 khusus untuk PGSD. Yang bisa Bapak Ibu ambil adalah pendidikan guru sekolah, pendidikan guru madrasah, pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia. Lalu pendidikan luar negeri ini ada beberapa yang diberikan ya. Pendidikan luar biasa, pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus, kemudian PSKGJ, pendidikan luar biasa. Ini linearitasnya. Seni budaya ini program studi yang bisa linear adalah cukup banyak ini ya, yang linear. Penjaskes juga cukup banyak. Ilmu keolahragaan, kepelatihan olahraga juga termasuk. Bahasa Jawa ini bahasa daerah ya. Ini bahasa daerah juga banyak yang linear di sini, termasuk bahasa sastra, bahasa daerah ya, sastra Jawa. Madura juga begitu, bahasa Sunda juga, bahasa Bali, ada beberapa yang linear disebutkan di sini. Untuk ilmu pengetahuan sosial ini juga cukup banyak yang linear. IPS, Tadris, pendidikan ekonomi, kemudian sejarah, sosiologi, antropologi juga, geografi juga bisa linear. IPA juga begitu ya. Pendidikan ilmu pengetahuan alam, sains ini adalah linear, Tadris, kimia, fisika ini. Kemudian PKN yang linear adalah Pancasila, PKN, administrasi hukum, ilmu hukum, tata negara, PSKJ, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian bahasa Indonesia juga banyak Bapak Ibu sekalian.
Matematika juga ini banyak ya. Matematika ada 4 yang linear. PK ini cukup banyak juga. Geografi ada 2. Ekonomi ini cukup banyak yang linear hingga ekonomi pembangunan, akuntansi keuangan, sosiologi juga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus Bapak Ibu pastikan linear agar nanti setelah tamat Bapak Ibu tidak terkendala dalam hal pemberian tunjangan sertifikasi. Begitu juga fisika ini cukup banyak, kimia, biologi, sejarah. Lalu khusus untuk guru mata pelajaran kejuruan SMK, MAK ini juga ya. Ini bagi rekan-rekan SMK barangkali sudah paham betul ini jurusan yang linear yang nantinya akan diambil di program pendidikan profesi guru ini. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.